acara yang membahas seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Di segmen kali ini kita akan membahas spesifikasi MV3 Garuda Limousine Presiden Prabowo produksi dari PT Pindad. Seperti apa ulasannya? Ini dia. Berbeda dengan deretan mobil presiden sebelumnya yang produksi luar negeri, Presiden Prabowo memilih mobil buatan dalam negeri. Begini spesifikasi lengkap dari MV3 Garuda Limousine, mobil berproteksi keamanan tinggi yang diproduksi oleh PT Pindad. Pada saat pelantikan presiden yang berlangsung pada hari Minggu 20 Oktober 2024, terdapat hal yang menarik perhatian publik, terutama pecinta otomotif. Presiden Republik Indonesia ke-8 kali ini tampak menggunakan mobil dinas berwarna putih. Hal ini berbeda dengan mobil presiden sebelumnya yang konsisten menggunakan mobil berwarna hitam. Menariknya lagi, mobil bernama MV3 Garuda Limousine ini satu-satunya mobil buatan Indonesia yang dipakai oleh Presiden RI saat pelantikan, yaitu Prabowo Subianto. Mobil yang dirancang khusus ini merupakan inovasi baru dari model MV3 sebelumnya. Kali ini demi berfokus pada keamanan dan kenyamanan Presiden, PT Pindad membuat berbagai keunggulan, salah satunya didesain anti peluru di seluruh bodi kendaraan. Fitur lainnya dari MV3 selain memiliki keunggulan dari segi keamanan, kendaraan ini memiliki interior yang luas dan lengkap dengan fasilitas modern. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, mobil ini sudah tak diragukan lagi dalam sistem navigasi serta komunikasi. Dipilihnya MV3 selain sebagai kendaraan utama Presiden juga menjadi sebuah simbol kekuatan dan kebanggaan bagi bangsa karena dirancang dan dibuat di Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan jika kendaraan tersebut merupakan hasil kerja keras PT Pindad sebagai bentuk kemandirian nasional. Bisa dibilang hadirnya mobil ini menjadi harapan baru bagi berkembangnya industri otomotif Indonesia. Diketahui jika PT Pindad memiliki citra sebagai produsen alat pertahanan dan keamanan, sehingga ketahanan dan keamanan kendaraan merupakan fokus utama bagi perusahaan mereka. Berikut spesifikasi keamanan dan perlindungan kendaraan ini. Menggunakan material composite armor pada bagian bodinya membuat tahan dari peluru kaliber 7,62 x 51 mm NATO ball dan 5,56 x 45 mm M193. Memiliki kancah anti peluru dengan level perlindungan B5, B6. Pada ban memiliki ukuran R21 bertipe Run Flat Tire atau RVT menjadikan kendaraan ini tetap berfungsi meski mengalami kebocoran. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Banyak faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat. Dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus. Gramara Gravinci Chapter Malang Raya lagi bikin konsep anniversary yang beda nih, yaitu ada turnamen futsalnya juga. Seperti apa keseruannya? Yuk kita langsung aja ke Malang Raya.
selamat siang. Saat ini kita sedang persiapan melakukan perjalanan menuju anniversary SC Gramara Grand Livina Club Malang Raya. Tetap ikutin, kita jalan bersama. Ketua Umum Grafinsi Muhammad Ferdian Novalindo turut hadir dalam perayaan ulang tahun ke-9 Grafinsi Malang Raya atau yang dikenal dengan sebutan Gramara. Kehadirannya menambah semarak acara yang diadakan untuk mempererat persaudaraan sesama anggota komunitas otomotif ini. Namun ada yang berbeda dalam perayaan anniversary Gramara kali ini. Tidak hanya sekedar berkumpul dan berbagi cerita, kegiatan perayaan dibalut dengan olahraga bertajuk Gramara Futsalan, sebuah mini turnamen futsal antar chapter Grafinsi. Gramara Futsalan menghadirkan atmosfer kompetisi yang sportif dan penuh semangat. Turnamen ini mempertemukan berbagai chapter Grafinsi dari seluruh Indonesia untuk saling unjuk kebolehan di lapangan hijau. Saat ini lagi acara perayaan anniversary Grafinsi Malang Raya atau disingkat Gramara. Konsepnya mereka bagus, memadukan antara olahraga dengan anniversary. Jadilah lomba futsal 16 SC Grafinsi Chapter Jatim Gramara. Kesannya luar biasa, ini baru pertama kali kita bikin acara anniversary yang dipadukan dengan olahraga. Se-Indonesia masih belum pernah ada. Baru pertama kali di chapter Jatim SC Gramara. Semoga ini nanti akan menjadi pilot project buat SC yang lain ataupun chapter yang lain untuk bisa menyelenggarakan satu acara yang berbeda, yang menarik, yang out of the box. Insya Allah nanti pasti akan menjadi duplikasi yang lain. Jadi acara yang baru, gebrakan yang baru, semangat yang baru, biar lebih bervariatif setiap kali Grafinsi bikin acara. Acara ini baru pertama kali diselenggarakan. Seluruh Indonesia kemungkinan hanya Grafinsi yang bikin acara anniversary digabungin dengan acara olahraga. Dan ke depan pastinya akan menjadi duplikasi untuk acara yang lain. Entah nanti kegiatan olahraganya seperti apa, yang penting berkomunitas, sehat, bahagia. Saat ini Grafinsi ada 16 subchapter, khususnya di Jawa Timur. Jawa Timur punya 16 subchapter. 16 subchapter hadir memeriahkan acara anniversary Grand Livina Club Malang Raya atau Gramara melalui Pekan Olahraga Futsal. Harapan ke depan, semoga melalui kegiatan olahraga ini semangat, silaturahmi, kekeluargaan akan semakin tetap terjaga, akan semakin solid. Grafinsi adalah klub komunitas yang hebat, besar, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, dan tentunya akan menjadi inspirasi untuk semua komunitas otomotif yang ada di Indonesia. Seluruh anggota di Indonesia, Grafinsi itu hebat, Grafinsi itu besar. Grafinsi itu punya semangat yang luar biasa. Semoga ke depan kita akan menjadi komunitas yang tetap berkontribusi positif dalam industri otomotif yang ada di Indonesia. Grafinsi luar biasa. Acara diakhiri dengan penyerahan piala kepada juara Gramara Futsalan dan ditutup dengan sesi foto bersama. Perayaan ulang tahun ke-9 ini tidak hanya menjadi momen berharga bagi Grafinsi Malang Raya, tetapi juga menjadi bukti bahwa komunitas otomotif dapat menyatukan anggotanya melalui berbagai kegiatan termasuk olahraga. Hari ini adalah sebenarnya anniversary 9 tahun Gramara ya Om ya. Jadi untuk anniversary kali ini khusus kita bentuk
sport ya. Jadi untuk olahraganya kita futsal. Nah, futsal juga baru pertama kali turnamen untuk Grafiti Jatim khususnya. Seperti itu. Ya. Jadi harapannya dengan adanya sport ini kita memberi warna baru lah terkait komunitas mobil ini yang fokusnya ke mobil aja. Nah, kita ternyata euforia hari ini memang benar-benar bagus dan istimewa lah seperti itu. Dengan semangat persaudaraan yang kuat, Grafinsi siap melaju lebih jauh lagi di masa depan. Ayo, hadir dan ramaikan Semarak Sumeneb Pentahelix dalam agenda penobatan Adipati Arya Wira Raja. Minggu, 27 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat, di Lapangan Giling, Sumeneb. Suami Anda loyo. Keharmonisan ibu-ibu mulai terancam. Ini dia solusinya, Kesatrian Kapsul isi 6. Kesatrian Kapsul, herbal rahasia para ksatria. Segmen ini, Franklin selaku praktisi otomotif akan memberikan tips memilih suku cadang. Suku cadang apa itu? Yuk langsung aja kita intip. Memilih suku cadang mobil yang tepat sangat penting untuk menjaga performa kendaraan Anda tetap prima. Berikut ini adalah beberapa tips untuk membantu Anda memilih suku cadang yang sesuai dan berkualitas. Yang harus diperhatikan adalah pilih suku cadang asli atau OM, yaitu suku cadang yang diproduksi oleh pabrikan resmi kendaraan. Suku cadang asli menjamin kualitas dan kompatibilitas dengan mobil Anda. Namun jika Anda mencari alternatif, pastikan milih suku cadang aftermarket berkualitas tinggi dan merek terpercaya. Menurut Franklin, praktisi otomotif dari Kancil Speed, otomotif lover harus dengan detail memeriksa kesesuaian suku cadang dengan spesifikasi mobil. Baca buku manual kendaraan atau konsultasikan dengan mekanik untuk memastikan ukuran dan tipe suku cadang yang sesuai. Kalau saya rasa sih lebih ke sumber ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, misalnya kita beli di toko ini, toko A. Nah, toko A ini kira-kira biasanya dia jualnya barang-barang ori apa enggak? Nah, itu. Mungkin kalau kita ragu lagi, mungkin bisa kita pesennya lewat dealer kan. Nah, itu jadi bisa lebih pasti. Kalau kita barangnya, kita beli barang nih memang lebih mahal, cuman kan kita dapatnya barangnya yang kualitas original, betul-betul original gitu. Kalau masalah yang selama ini saya hadapi sih memang sangat-sangat susah sih untuk bandingkan hitungannya part yang resmi ya. Part yang ori lah, bawaan dari mobil itu memang dari ciri-ciri memang sama semua sih gitu. Mungkin ada beberapa hal yang memang beda, tapi itu ya harus dibandingin face to face. Paling enggak kita harus lihat barang yang baru dulu, kondisinya itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, ya kan. Kalau terus kelengkapannya, biasanya kan di online kan difotoin nih, ini barangnya kayak gini. Nah, pada saat kita cari yang bekas, kita tinggal bandingin aja sama yang barunya ini kayak gimana.
ciri-cirinya gitu. Terus kedua, mungkin bisa ditanyain juga ke orangnya, ke sellernya lah. Mungkin ada part-part tertentu yang harus difotoin lebih detail gitu. Komunikasi dengan penjual. Ya harus komunikasi, ya harus intens lah. Terus kedua, sebelum beli kita juga harus tahu juga kira-kira kita harus mempelajari dulu lah istilahnya. Jadi biar kita nggak dibohongin juga kan gitu. Kalau online ada aja sih, mungkin kayak sellernya yang nggak terlalu kita nggak kenal ya kan. Terus mungkin kalau dulu belum ada zamannya kayak Tokopedia lah atau apa, jadi nggak ada pihak penengahnya gitu. Jadi mungkin kita juga pernah dulu sering lah ada kejadian mungkin orangnya udah transfer tapi barangnya nggak dikirim, terus orangnya hilang gitu. Lebih ke penipuan. Ya lebih ke penipuan itu sih. Lebih baik lebih enak datang ke bengkel aja, datang ke bengkel, konsultasiin dulu ya kan. Mungkin kalau misalnya nggak ada budget beli baru, nanti kan bisa koordinasi sama bengkelnya itu tadi. Jadi misalnya, oh kira-kira saya ada budget segini nih. Nah mungkin kalau menurut saya itu partnya itu krusial atau apa, ya mendingan kan kita bisa saranin ke baru. Jadi daripada uangmu udah hilang beli yang bekas, ya kan, daripada nanti keluarin lagi harus beli baru, kan sayang gitu. Ya. Franklin menambahkan bahwa sebaiknya membeli suku cadang di toko atau distributor resmi. Selain mengurangi resiko mendapatkan barang palsu, toko resmi biasanya memiliki teknisi yang dapat memberikan saran sesuai kebutuhan kendaraan Anda. Mungkin kalau untuk part-part yang original, misalnya original Toyota atau apa, atau Daihatsu lah atau apa, itu mungkin ya kita harus bandingin sih. Kita harus tahu dulu barang yang asli itu modelnya gimana, ciri-cirinya gimana, baru kita bandingin sama barang yang kita mau beli itu. Tapi kalau untuk part-part yang lain sih sebenarnya maksudnya tiap part, kayak misalnya kita lihat yang aftermarket lah, kayak Brembo atau apa gitu, mungkin itu pun juga ada ciri-cirinya khusus sih. Nah itu kita makanya dari itu harus lebih tanya ke bengkel-bengkel terdekat aja gitu, yang memahami dengan bahan barangnya itulah. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Kalian tim mana nih? Suku cadang bekas atau suku cadang baru? Berikut ini kita kasih ulasannya loh. Saat mobil Anda membutuhkan perbaikan, pilihan suku cadang menjadi salah satu pertimbangan penting. Apakah Anda memilih suku cadang baru atau justru memilih suku cadang bekas yang lebih ekonomis? Mari kita simak kelebihan dan kekurangannya.
Pilihan pertama adalah suku cadang baru. Suku cadang jenis ini memiliki kualitas dan keandalan yang lebih baik karena belum pernah digunakan sebelumnya. Biasanya, suku cadang baru dilengkapi dengan garansi resmi yang memberikan perlindungan lebih jika terjadi kerusakan. Namun ada kelemahannya, harga suku cadang baru cenderung lebih mahal dibandingkan suku cadang bekas. Selain itu, untuk mobil yang lebih tua atau model langka, suku cadang baru mungkin sulit ditemukan. Berikut ini tips memilih suku cadang baru atau bekas bersama Franklin, praktisi otomotif dari Kancil Speed. Bekas sama baru, terutama dari fisik ya. Dari fisik itu kelihatan sih pasti. Misalnya kalau bekas itu biasanya udah kayak kotor gitu. Terus mungkin kalau dari misalnya dari ini contohnya kayak dari gigi lah ya. Gigi itu mungkin ada kayak, kalau bekas kan udah pasti kelihatan ada kayak baret-baretnya, itu berarti kan apa ini udah pernah dipakai atau dicoba gitulah. Jadi biasanya udah pasti kelihatan sih. Gitu, kecuali kayak pengecualian part-part yang tertentu, yang kayak misalnya harus dibongkar dulu baru kelihatan bekas apa enggaknya gitu. Kalau bekas mungkin dari part-part yang enggak terlalu krusial ya. Jadi contohnya kayak misalnya mungkin kayak disc brake itu mungkin disc brake kalau misalnya kita lihat apa itu atau kita tes lah ya, misalnya nggak ada, kalau misalnya disc brake bekasnya itu masih gelombang gini mungkin masih bisa dibenerin, dibubut lagi itu mungkin udah bisa dipakai lagi lah. Terus mungkin kedua kita ngukur dari ketebalannya disc brake-nya itu sendiri. Kalau misalnya tebalnya masih oke, berarti masih bisa dipakai lagi sih itu. Terus kalau dari apa ini spare part yang nggak bisa bekas misalnya, nah itu mungkin kalau part-part dari daleman sih. Jadi istilahnya kayak piston mungkin. Nah itu piston kan kadang kita udah terlanjur belah mesin kan. Nah itu nggak mungkin dong kita apa itu saranin pakai yang bekas. Karena kan pekerjaannya itu kan juga udah apa ini hal yang panjang gitu loh. Kalau tanda-tanda khusus saya kira tergantung dari jenis partnya ya, yang mau dipakai itu part yang apa gitu. Kayak misalnya tadi di disc brake itu sih. Nah disc brake itu kita nggak harus asal pasang aja, kita harus pertama harus ukur dulu ketebalannya gimana. Nah kita bandingin sama yang orinya. Misalnya kalau itu part-partnya sama-sama ori. Nah yang ori ketebalannya misalnya 300 mili. Kalau yang bekas ini misalnya 250 mili. Nah itu biasanya di disc brake itu ada minim ketebalannya itu berapa yang harus dipakai gitu sih. Mungkin kalau dari saya balik lagi biasanya ke mobil yang aneh-aneh ya. Jadi kayak misalnya mobil yang nggak umum lah. Misalnya kita cari di Gedung Doro ini nggak ada part barunya atau apa, atau mungkin dari mobil-mobil yang ada yang apa ini yang banyak dipakai orang-orang lah. Nah mungkin ada satu part yang apa ini yang biasanya nggak sering rusak tapi ini rusak. Nah itu mungkin baru apa ini baru kita cari yang biasanya baru cari yang dari copotan mobil atau apa. Nah itu terus tapi kita harus lihat lagi sih ke apa ini ke partnya itu sendiri, apakah part itu sangat krusial nggak kalau misalnya itu dipasangkan bekas gitu. Jadi mungkin kalau tadi yang mobilnya jarang-jarang dipakai kayak mobil hanya istilahnya mobil orang-orang kolektor lah ya. Nah itu mungkin kan dipakai paling cuma seminggu sekali, bahkan kadang sebulan sekali. Nah itu mungkin kadang part yang krusial itu tadi kita cariin yang bekas juga nggak masalah sih gitu. Jadi tergantung dari pemakaiannya juga. Saya sih kalau bengkel baru 2 tahun sih ya. Cuman kalau untuk kebetulan dulu juga jual part-part gitu, tapi cuman online aja sih. Kebetulan juga hobi gitu. Iya. Kalau hobi udah dari tahun 2012-an ya mungkin ya. Iya. Turbo sih ya. Turbo itu pernah beli bekas. Nah, setelah saya pasang karena kapan hari
hitung-hitungannya baru sama bekas bedanya lumayan nih. Nah, cuman saya memang nggak tahu turbonya ini sendiri histori sebelumnya dipakai sama orangnya ini gimana pakainya gitu. Kita nggak tahu. Jadi ya 50 gambling lah istilahnya, 50-50 lah. Ini kalau kalau udah dipasang syukur-syukur nggak masalah, ya udah. Kalau syukur-syukur masalah berarti kita sudah siap hilang uang itu. Sudah 30 menit Dewi Sapa menemani Anda di rumah. Waktunya Dewi Sapa pamit, sampai jumpa di episode otomatis berikutnya. Bye-bye.